kita sekarang mau masuk sedikit soal isu korupsi yang masih sangat, bukan isu korupsi maaf, isu di birokrasi dan antara legislatif dengan pemerintah Aceh yang cukup panas 2 minggu yang lalu, Pak. Yeah. Yaitu proyek 12 ruas jalan ya, Bang, ya, ataupun proyek tahun jama ataupun lebih dikenal dengan proyek multi years, di mana proyek ini ya dulunya ditandatangani oleh pimpinan yang lama, kemudian dianggap oleh dewan yang baru dilantik 2019 ini tidak memenuhi prosedur dalam perancangan anggaran segala macam. Yeah. Hingga akhirnya ini Sederalun, proyek ini DPRA menyepakati untuk membatalkan MOU kesepahaman. Yeah. Nah, terbentuk opini kemudian di masyarakat bahwa DPRA yang pertama dianggap tidak pro rakyat, ya. Kemudian ada lagi dianggap pemerintah Aceh ini menggebu-gebu. Kemudian ada juga yang menganggap pemerintah Aceh sudah bagus karena ini ingin melakukan pro rakyat segala macam. Jadi banyak sekali opini yang terbentuk di masyarakat. Nih kita ingin tanyakan bagaimana tanggapan daripada gerak terkait ini. Silakan, Pak. Ya, pertama begini, saya ingin menyebutkan begini. Proyek Multiyears ini memang dia menggunakan skema tahun jamak yang sangat rawan terjadi dugaan tindak pidana. Nah, kita dari sejak awal memang menyebutkan bahwa proyek tahun jamak ini memang harus hati-hati. Gerak kemudian mendalaminya tepatnya pada awal tahun 2020 ya. Kita mengkaji kemudian juga menyurati ke KPK. Oh, jadi kita tahu betul bahwa program ini kemudian adalah alternatif yang berbahaya akan terjadi bajakan ini. Dia memang dibagi pada dua hal menurut saya. Pertama, soal dari ketaatan hukum. Program ini kan tidak boleh dia serta-merta muncul tanpa pertimbangan-pertimbangan yang kemudian mendapat persetujuan tertulis para pihak. Kita cukup tahu bahwa proses awalnya program ini dirancang hanya ada kesepahaman antara gubernur dengan pimpinan, ya. Padahal melalui komisi, ya, melalui komisi. Padahal pada saat yang bersamaan, kawan-kawan di Komisi 4 kalau saya tidak salah, Komisi 4 itu sudah menolak, ya, betul. Ya, karena memang tidak dibahas. Kita sepakat 12 ruas jalan yang kemudian dipakai untuk kepentingan publik itu dibantu ya, kan banyak nih, ya. Tetapi mekanisme tata cara pengusulannya itu yang menurut kita bertentangan dengan aturan hukum. Ada nomenklatur hukum yang menurut saya memang kadang ini kan tidak dipakai bahwa seolah-olah orang yang menolak itu dianggap tidak pro pembangunan. Bukan, ya. Kita mengkaji misalnya, kita tahu bahwa totalnya itu kan hampir lebih kurang 2,7 triliun rupiah. Itu bukan uang yang kecil, uang besar. Ditambah dengan 12 ruas jalan ini, kalau kita ingin men-trigger lebih panjang, siapa kemudian akan mendapatkan manfaat? Betul, dari satu sisi adalah publik ya. Tapi sebelum itu disebutkan untuk kepentingan publik, harus diketahui juga ini manfaatnya untuk siapa yang kemudian terjadi bajakan. Itu kan yang tidak pernah mau dibuka oleh ini. Kalau disebutkan bahwa akan ada pengawasan dari ini secara menyeluruh dan sebagainya, kita ragu gitu. Iya. Karena ada cukup banyak temuan. Ini publik harus diketahui juga bahwa salah satu penyumbang korupsi di Aceh paling tinggi itu adalah dari dugaan tindak pidana korupsi pembangunan infrastruktur. Paling tinggi, Bang, ya? Paling tinggi. Jadi kalau ada kalkulasi 10%, 60% penyumbang korupsi Aceh itu dari infrastruktur. Oh, kalau disebutkan kenapa kemudian kontraktornya bekerja tidak bagus? Bukan kontraktornya yang bekerja tidak bagus. Kontraktor sudah lebih dulu babak belur. Dia bekerja di ujung itu hanya dengan uang yang mau tidak mau harus cari keuntungan. Karena apa? Semua orang tahu, kan, bukan rahasia yang harus ditutupi. Perilaku korupsinya itu mulai dari perencanaan. Anggarannya, Bang. Kemudian dalam pengadaan barang dan jasa sudah tahu nih siapa yang akan menang, siapa yang dapat fee dan sebagainya. Juga lumrah ada pemotongan 3%, 10%, semua orang tahu kok. Tetapi kawan-kawan kontraktor kan nyaman saja dengan itu. Maka kemudian cukup banyak sekali kawan-kawan kontraktor yang kemudian bekerja sudah tidak punya laba, tapi dipaksa bekerja bagus. Jadi kalau dipaksa bekerja bagus ya rugilah dia. Maka dicurilah hal-hal yang kemudian berimplikasi itu. Nah, kembali pada proses yang
proyek multi-years ini. Nah, karena Komisi 4 sudah tidak setuju, kemudian kita kaji sebenarnya dalam Permendagri 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri 13. Ada ayat 3 itu yang menyebutkan bahwa penganggaran berkegiatan tahun jamak yang kayak multi-years itu kan sebagai masuk pada ayat 2-nya berdasarkan harus persetujuan DPRD. Persetujuan DPRD yang perlu ditafsirkan adalah bukan hanya pimpinan, semua tetapi semua kolektif kolegialnya, bukan hanya mengambil. Enak sekali kalau seperti itu. Misalnya kita berdua nih, Pak Subur DPR, saya eksekutif, tinggal telepon Pak Subur, teken aja berdua, bukan. Jadi apa fungsinya legislatif? Jadi sudah sepakat, ya tepat misalnya ditolak itu. Walaupun misalnya ada yang menyebutkan ini kan berhubungan dengan politik. Ya tidak ada uang pemerintah yang tidak memiliki kepentingan politik. Pasti semuanya. Namanya aja namanya juga kerja politik kan. Dewan bekerja untuk kepentingan politik. Eksekutifnya juga kecuali PNS mungkin yang tidak bekerja untuk isu politik. Tapi kalau yang dipilih secara langsung gubernur dan wakil kan dia kerja politik juga. Makanya kemudian menurut saya sudah tepat lah. Bukan kita tidak setuju, silakan diusulkan. Nah, yang paling berbahaya dan rawan ini jarang dibuka nih. Saya menggunakan ayat 4. Ayat 4 itu bahwa nota kesepahaman bersama sebagaimana dimaksud ayat 3 ditandatangani bersama dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam KUA PPA. Nah, kemarin itu kan nggak masuk dia dalam KUA PPAS. Dan yang paling ininya lah pelaksanaan kegiatan tahun jamak. Nah, merujuk pada itu ada satu substansi yang paling lupa dan itu tidak pernah diberikan oleh orang. Kita ingin membuka pada pasal 54 ayat A itu, ayat 6 ya. Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang saya bacakan tadi kan, tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir. Ini kita terbuka saja. PLT gubernur itu berakhir di Juli 2022. Tahun jamak diusulkan tahun kemarin atau tahun ini ya, untuk tahun depan ya, atau tahun depan atau tahun inilah. 2020, 2021, 2022 otomatis berakhirnya itu kan di akhir tahun. Melebihi nggak batas waktu dia sebagai PLT atau pimpinan? Melebihi, nggak boleh secara undang-undang. Undang-undang sudah menyebutkan itu. Kawan-kawan di DPR sudah tepat, tapi dia tidak menggunakan perasa pasal itu. Kami mengkajinya. Saya bilang gini ke kawan-kawan bahwa ada jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagai maksud pada ayat 3 tidak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan. Yang disebut tidak boleh melampaui akhir jabatan karena dia berakhir di 22 Juli. Ya, otomatis penganggarannya itu kan berakhirnya di Desember. Kalau menimbulkan dampak hukum, itu siapa yang akan bertanggung jawab? Bukan gubernur yang sekarang, gubernur yang dilantik berikutnya. Makanya kemudian undang-undang yang sudah pasti menyebutkan tidak boleh melebihi tahun jamak. Ini tak apa namanya kalau saya ingin bilang ini program proyek multi-years ini tetap mau diusulkan, ngikutin aja prosedur keuangan, tapi tidak boleh melebihi masa jabatannya. Misalnya gini, mau diusulkan tahun depan nih, tahun 2021 ya, atau tahun 2022 ya, nggak perlu harus segmennya 1 sampai seluruhnya, bisa setengah, cicil ya, bisa cicil kan ada peningkatan status kan dia seperti itu. Nah, kalau ini diusulkan maka rawan temuan. Di beberapa perkara yang kami advokasi ya, ada banyak tahun jamak itu dipakai memang lebih banyak pajakannya untuk kepentingan kos politik tahun tertentu. Maka saya sepakat saja dengan Dewan untuk itu. Tapi Dewan dalam beberapa statement yang dibuka jarang menggunakan ini. Pasal yang pasal 54A ini ayat 6. Karena kan boleh saja dihitung kan. Jadi Pak Noval itu berakhir di Juli 2022 ya. Karena dia dilantik di September. Kalau salah September Juli juga. Juli 2017. Jadi kalau dihitung 5 tahunan kan otomatis dia berakhir di Juli 2022. Maka kalau anggaran multi-years itu melebihi dari batas yang sejak dia menyala, itu otomatis harus ditolak. Mendagri kalau nggak mau pakai referensi ini berarti yang salah undang-undangnya dong yang dia buat. Berarti pasal tadi menyebutkan anggarannya tidak boleh seperti apa Pak? Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tadi tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir. Nah, kalau kita hitungan ini berakhir dia di Juli. Sementara anggaran tutup bukunya itu di Desember 2022. Jadi perasa hukum itu. Jadi memang kalau saya menyebutkan, saya bukan tidak pro. Siapa yang tidak pro? Karena memang ini kan multi-years ini dipakai untuk kepentingan akses jalan. Kita tahu lah kalau kita yang sering bolak-balik daerah, misalnya Subur,
Bang dan sebagainya kan tahu Ya, memang memang butuh ya, Bang, ya. Tetapi tata caranya yang menurut saya yang dilanggar. Betul. Silahkan saja mengusulkan, tetapi jangan melanggar aturan yang memang sudah diatur dalam undang-undang. Nah, posisi gerak nih Bang, kita juga mendengar katanya ini akan ditender, Ya. kan? Sedangkan DPRA kemarin Ketua Dahlan pernah kita wawancarai, kata beliau, ya beliau akan menggunakan sisi yang melekat di Dewan fungsi pengawasan segala macam gitu kan. Nah, Ya. gerak sendiri seperti apa nih Bang? Kalau mungkin proyek ini tetap ditender dan tetap dijalankan? Kami pada satu frase kita sudah melaporkan perkara ini secara langsung ke KPK dengan menyertakan seluruh dokumen yang berhubungan dengan pembahasan. Ya aktornya udah kita tahu. Kita juga memapping siapa aktor-aktor di belakangnya. Nah, materinya adalah kemudian hampir mirip dengan, mohon maaf lah ya, kayak perkara yang melibatkan Pak Irwandi misalnya. Seperti itu. Jadi memang paket-paket khusus seperti ini harus dimentoring dari sejak perencanaan. Kenapa kemudian misalnya apakah ketika dilaporkan ke KPK itu kemudian KPK bergerak? KPK tidak bisa bergerak karena ini masih perencanaan. Kan KPK baru boleh bergerak kalau kemudian perkara itu sudah masuk pada ranah eksekusi anggaran. Misalnya di tender menang kan. Kemudian diduga ada sesuatu, di situ baru KPK. Nah, perkara-perkara semacam ini memang harus banyak mendapat respon dari publik. Tidak boleh kemudian dia hanya misalnya lembaga tertentu atau hanya dewan. Kalau kita mengkaji lagi pada sisi yang lain, betul pendapat Pak Mawardi. Karena anggarannya sudah disediakan, ya, anggarannya sudah disahkan dalam undang-undang, maka salah satu hal yang bisa membatalkan itu kan judisial, ya. Harus ada gugatan untuk membatalkan. Nah, kalau misalnya tidak digugat, tapi ini tetap dilaksanakan, memang ada konsekuensi. Nah, konsekuensinya apa? Ya paling kawan-kawan di DPR harus berani dong bekerja sama dengan lembaga tertentu, misalnya kayak lembaga KPK misalnya, untuk melakukan mentoring. Kalau dibilang bahwa DPR akan menggunakan fungsinya untuk melakukan pengawasan juga tidak akan maksimal kan, karena dia punya juga kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kerja-kerjanya dia. Beranikan saja misalnya kawan-kawan DPR ketemu dengan KPK untuk menyimpulkan apakah betul proyek multi-years ini berdampak secara hukum atau tidak, dan minta KPK untuk melakukan monitoring khusus pada 12 paket ruas jalan ini. Oke. Karena ya pendapat Pak Mawardi yang menyampaikan kemarin juga betul ya Bang ya? Iya, sudah betul memang seperti itu. Kanun harus dibatalkan dengan kanun ya, lewat legislative review atau judicial review gitu ya. Oke, menarik. Berarti kalau saran dari gerak, DPRA sekarang melakukan komunikasi dengan KPK berarti harusnya Pak? Ya harusnya seperti itu, karena informasinya udah ada 3 yang ditender. Ya. Sudah ada 3 yang ditender, sudah ada pemenang. Nah, sementara pada sisi yang lain, kawan-kawan DPRA sudah menyebutkan batalkan, tetapi tetap dilakukan. Berarti ada pengekangan undang-undang, ada pengekangan aturan hukum yang dipakai, yang kemudian secara narasinya tetap dilakukan oleh eksekutif. Maka alternatif berikutnya, DPR harus berani. Tidak boleh dia kaku, tidak boleh dia menyebutkan ya udah, berarti karena memang tidak ini, harus berani juga mengambil resiko terkait dengan upaya gugatan. Kemudian harus juga berani mengambil resiko untuk membangun link hubungan dengan para pihak lain untuk melakukan pengawasan terhadap itu secara ketat. Nah, kalau kita memang sudah dari sejak awal, kami menyuratinya di tanggal 23 Januari 2020. Oke, bahkan sebelum isu ini berbahas seperti ini Bang ya. Kenapa kemudian kita tidak terlalu membuka atau mengambil posisi untuk menghajar? Karena begini bagi kami, karena ini akan punya kolerasi kepentingan-kepentingan politik ya. Masing-masing orang akan melihat dalam kacamata politik. Misalnya kawan-kawan yang pro itu kan menggalang dukungan untuk meminta daerah mendukung ya. Di satu sisi lain kawan-kawan DPR menggalang dukungan ke sipilnya untuk menolak. Jadi alternatifnya menurut kami adalah kita masuk terus pada sisi tengah, kita laporin secara langsung, kita kumpulkan barang buktinya, kita buktikan saja apakah ini melanggar hukum atau tidak. Tapi sejauh ini Bang, KPK sendiri sudah pernah membalas surat atau seperti apa Bang? Negosiasi diskusinya sering ya dengan kawan-kawan yang menerima laporan. Jadi bahwa memang mereka tidak bisa bergerak kalau rancangannya sedang dilakukan ya. Mereka baru bisa kemudian mendalami secara langsung kalau proyek ini dilakukan, dan nanti akan dihitung apakah betul penggunaan secara metode dan sebagainya itu tidak melanggar aturan. Nah, kalau kita dari segi kajian kami melampirkan lebih kurang
12 alat bukti yang cukup ya untuk membuktikan apakah proyek ini melanggar hukum atau tidak. Nah, KPK kepada Abang dan kawan-kawan di Gerak pernah menyampaikan tidak, maksudnya kita akan bertindak ataupun akan melakukan pencegahan atau seperti apa ketika proyek ini dilakukan? Nah, kalau misalnya nanti ini kan sudah ditolak nih, dinamikanya sudah ditolak tapi tetap dilakukan, maka itu akan menjadi mentoring khusus mereka. Kan ada tim supervisi di sini ya yang akan melakukan supervisi terhadap paket tersebut. Jadi memang ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kerja-kerja tim dari supervisi. Apakah kemudian terpenuhi unsur tindak pidananya, bagi kita serahkan ke KPK saja. Artinya KPK nggak akan, maksudnya kasus ini sudah dalam radar ya? Bisa kita sebutkan? Ya, kalau kami bilang dari sejak awal. Sejak awal ya? Sejak awal sudah. Nah, saudara Lun, kita udah 1 jam ya, 1 jam. Kita mulai tadi dari 10.58. Sekarang sudah 11 jam 12 kurang 5 ya. Kita sudah ngomong banyak soal isu korupsi. Di awal tadi kita sudah ngomong banyak juga soal Gerak, bagaimana kiprahnya dan apa saja yang sudah dilakukan. Meski ini singkat, saya rasa juga menjadi pengetahuan bagi kita, terutama Gerak, sebuah LSM yang anti korupsi yang sejak dulu memang cakap di media dan melakukan berbagai advokasi. Mungkin untuk terakhir nih Bang, karena mengingat kita baru dilantik Kapolda yang baru Bang ya, mungkin ada clue dari Abang untuk Pak Kapolda untuk berbagai kasus korupsi di Aceh nih. Ya, karena kedua-duanya baru ya. Pak Kapolda baru, Kajati juga baru ya. Atensi publik kepada dua institusi ini di Aceh tinggi sekali sebenarnya. Nah, kenapa kemudian ada, kalau dulu ya menurut saya ada muncul fragmen di publik itu soal terkait dengan kepercayaan. Mungkin karena ada banyak sekali laporan-laporan publik yang kemudian tidak kunjung selesai. Bukan tidak ditindaklanjuti tapi tidak kunjung selesai. Misalnya ada laporan yang sudah disampaikan dari tahun 2012 sampai sekarang juga belum ditemukan ada upaya yang yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa perkara itu kemudian apakah terbukti atau tidak. Contoh misal kasus dugaan tindak pidana korupsi beasiswa Aceh. Itu kan sangat fenomenal, dahsyat betul memang karena dia menyerap anggaran yang cukup tinggi, kemudian juga melibatkan ada banyak orang aktornya. Nah, sampai sekarang kan tidak diketahui oleh publik. Nah, begitu juga dengan perkara yang ditangani oleh kejaksaan misalnya. Di beberapa perkara itu misalnya yang paling sudah cukup lama itu dilaporkan, yang ditulis lalu nih oleh, kalau saya kebetulan paling sering diskusi dengan kawan-kawan dari Aceh Tenggara ya. Kawan-kawan Serami yang dari Aceh Tenggara, Bang Asnawi. Itu kasus jalan Muara Situlen itu kan cukup lama sekali itu, dari tahun 2018 sampai sekarang kan belum diketahui jelas ininya. Maka kedua-duanya kan atensi publik itu tinggi. Saya percaya dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Kapolda sekarang, oleh Pak Kajati sekarang juga sangat bagus tradingnya. Nah, kita berharap kerja-kerja ini kan mendapat sokongan langsung dari publik. Karena jangan sampai kemudian para penegak hukumnya sudah maksimal, jadi publiknya yang tidak mensupport ya. Jadi harus balance memang dia. Jadi kalau instansi aparat penegak hukumnya sudah bekerja bagus, kemudian publiknya juga harus mendukung penuh kerja-kerja itu, dan ditambah lagi sebenarnya adalah hubungan relasi antara instansi aparat penegak hukum dengan PS. Nah, sejauh ini kan kalau mohon maaf lah, kalau dulu-dulu itu kita berani bilang lah, ini renggang nih, informasi-informasi tertentu harus dikejar oleh kawan-kawan PS. Maunya kalau saya itu up to date lah. Karena ada hal yang dibutuhkan oleh kawan-kawan PS untuk diberitakan. Ini kan kalau misalnya ada satu atau dua lembaga PES yang kayak Serambi, karena memang sudah sangat lama sejak dibuka pertama oleh kawan-kawan di Aceh Tenggara, Bang Asnawi menulis proyek Muara Situlen itu sampai hari ini. Jadi otomatis Bang Asnawi bersama dengan kita akan melakukan berbagai upaya untuk menggali informasi sumber-sumber apa yang sedang dilakukan. Nah, jadi kita juga mendukung ya, dan bermohonlah kepada Bapak Kapolda Aceh yang baru, kemudian Pak Kajati,
untuk mengefektifkan humasnya. Jadi hubungan humas dengan pes itu memang harus lebih bagus ya. Misalnya minimal 3 bulan sekali adalah pertemuan khusus yang dilakukan untuk membuka terkait dengan penanganan objek perkara yang trading di Aceh. Dan sekarang kasus beasiswa. Nah sekarang kita tahu bahwa pihak Polda sekarang sedang memanggil para pihak penerima ya, untuk mengembalikan kerugian keuangan negaranya. Tetapi kan kawan-kawan pers yang lain tidak tahu. Nah, kita hanya tahunya dari kawan-kawan yang kemudian dipanggil. Nah, begitu juga dengan kasus Muara Situlen misalnya. Informasi terakhir itu sedang pengembangan pembaket, pengembangan bukti dan keterangan untuk P21. Tetapi kan banyak publik yang tidak tahu apakah ini dibuka atau tidak, karena dampak dari tidak dibukanya penyidikan perkara oleh aparat penegak hukum, masyarakat akan cenderung curiga kepada PES, cenderung curiga kepada pengamat yang kemudian mendorong perkara ini naik. Tetapi kalau dibuka, dia 3 bulan sekali rutin disampaikan secara terbuka ke publik, maka publik akan percaya, tingkat eksistensi kepercayaannya kepada aparat penegak hukum tinggi, kepada PES juga meningkat, dan juga kepada orang yang selama ini diberitakan atau mendukung kerja-kerja itu juga akan meningkat. Jadi memang harus seperti itu. Jadi saran kita kepada Bapak Kapolda, kepada Pak Kajati, untuk mengefektifkan kerja-kerja yang berhubungan dengan informasi terkait dengan penyidikan perkara, bukan kepada melalui orang lain tapi melalui PES. Ya, ini akan lebih penting untuk menjaga independensi kerja-kerja dan profesionalitas aparat penegak hukum di Aceh. Oke, terima kasih Bang Askal ya sudah memberi pencerahan luar biasa hari ini, baik terkait kasus korupsi ataupun terkait dengan kiprahnya gerakan anti korupsi Aceh. Tentunya kami Serambi selalu mengharap gerak menjadi LSM yang selalu menjaga independensinya, ya, juga menjadi mitra kami dalam membuka data-data, karena selama ini jujur gerak, kemudian ada beberapa LSM yang lain juga yang selalu memberikan data untuk kami hingga kami publis, karena kami media Bang tidak bisa beropini ya. Itu tugasnya orang Abang. Bang, terima kasih Bang atas waktunya untuk hari ini. Insya Allah nanti kita akan jumpa lagi di sesi selanjutnya. Apakah nanti kita lihat bincang politik, bincang bisnis, ataupun bincang apapun itu. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bang Askalani, terima kasih kepada Gerak yang telah mau memberi sedikit ruang waktu untuk hari ini di Serambi Podcast. Terima kasih, saya Suburdani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.